Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 1, ayat 8 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 22. Kemudian, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan seorang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jumlah orang Israel bertambah banyak di Mesir, dan orang Mesir kalah jumlah dari mereka. Akibatnya, pemimpin bangsa Mesir pada waktu itu melakukan penumpasan yang terencana. Semua itu terpaksa mereka lakukan. Namun ternyata jumlah orang Israel bukannya berkurang,
malah semakin bertambah. Hal itu terjadi karena Tuhan selalu menyertai orang Israel, umat pilihannya. Pengalaman umat Israel yang sudah menjadi bangsa yang besar juga memperlihatkan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Maka apapun penindasan yang dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan jumlah orang Israel, tidak ada satupun yang berhasil. Di Mesir, umat Israel mengalami cobaan dan tantangan berat. Pengalaman para murid Yesus juga tidak lebih baik daripada pengalaman umat Israel di Mesir. Dalam mengikuti Yesus, para murid harus bersedia memikul salib dan menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun mengalami hal yang sama. Tantangan dan pencobaan itu jangan sampai melemahkan iman kita. Dalam menghadapi semua itu, kita harus berpegang teguh pada sabda Tuhan. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita harus siap sedia menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Dalam iman akan Yesus, kita yakin dan percaya kita mampu menghadapi semuanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami agar kami mampu menghadapi setiap tantangan dan pencobaan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.